Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib, NIM 040. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar antropologi. Poin yang pertama yaitu pengertian antropologi. Secara terminologi, antropologi berasal dari bahasa Yunani yang berakar dari kata anthropos yang artinya manusia atau orang, dan kata logos yang artinya ilmu atau wacana atau berpikir. Dari pengertian ini, tampak jelas bahwa objek kajian antropologi yaitu manusia dengan segala macam perilaku, tradisi, dan segala hal yang dimilikinya. Poin selanjutnya yaitu perkembangan antropologi dari masa ke masa. Menurut Kuncoro Ningrat, perkembangan antropologi terbagi dalam 4 fase, yaitu yang pertama, fase pertama pada tahun sebelum 1800 Masehi. Sebagaimana diketahui bahwa pada awal perkembangannya, antropologi pertama kali bisa dilacak saat kedatangan bangsa Eropa Barat yang datang ke berbagai benua, antara lain benua Afrika, Asia, dan Amerika. Yang nomor 2 yaitu fase kedua, yang terjadi pada pertengahan abad ke-19. Pada fase kedua ini, fenomena integrasi yang baru dan berbeda dari sebelumnya terjadi. Hal ini ditandai dengan adanya fakta bahwa karangan-karangan etnografi disusun berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Lebih tepatnya, cara berpikir yang ada dapat dirumuskan melalui sebuah pemikiran bahwa masyarakat dan kebudayaan manusia telah berevolusi dengan sangat lambat, yakni terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama sampai beribu-ribu tahun melalui berbagai tingkatan-tingkatan, mulai dari tingkatan yang rendah hingga ke tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu fase ketiga, yang terjadi pada permulaan abad ke-20. Dalam fase ketiga ini ditandai dengan keberadaan negara penjajah di Eropa yang berhasil menancapkan cengkeraman kekuasaan di daerah-daerah jajahan di luar Eropa. Dan yang keempat adalah fase keempat, yang terjadi sesudah tahun 1930 Masehi. Dalam fase ini, ilmu antropologi tampak mengalami masa perkembangan yang sangat luas. Hal ini bisa dilihat dari sisi bertambahnya bahan pengetahuan yang jauh lebih teliti, maupun mengenai ketajaman dari metode-metode ilmiahnya. Poin selanjutnya yaitu istilah-istilah yang terdapat dalam disiplin ilmu antropologi menurut Kuncoro Ningrat. Di sini ada 4 istilah dalam ilmu antropologi menurut Kuncoro Ningrat. Yang pertama yaitu etnografi. Istilah etnografi merupakan terminologi yang dipakai untuk merujuk kepada ilmu yang mempelajari tentang pelukisan bangsa-bangsa. Yang kedua ada etnologi. Definisi etnologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bangsa-bangsa di dunia atau biasa disebut sebagai ilmu bangsa-bangsa. Yang ketiga ada kultur kunde, disebut sebagai ilmu kebudayaan. Istilah ini dipakai oleh sarjana antropologi dari Jerman yang bernama L. Frobenius dalam arti yang sama dengan etnologi di Amerika. Dan yang terakhir ada antropologi. Definisi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia atau biasa disebut dengan ilmu tentang manusia. Poin selanjutnya yaitu spesialisasi antropologi. Dalam bidang ini, antropologi terbagi dalam beberapa bidang. Antara lain yang pertama ada antropologi ekonomi. Sejak tahun 1930, ahli antropologi Inggris yang bernama Raymond Webber mulai meneliti dengan metode antropologinya. Dan yang menjadi objek kajiannya adalah isu-isu yang terkait dengan gejala-gejala ekonomi yang terjadi di pedesaan daerah Oceania dan Malaysia. Yang kedua ada antropologi pembangunan. Metode-metode, konsep-konsep, dan teori-teori antropologi ini dipakai untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa. Yang ketiga ada antropologi pendidikan. Pendidikan juga menjadi objek kajian para antropologi, terutama di negara berkembang. Dan yang keempat adalah antropologi kesehatan. Para ahli antropologi sering diminta dokter kesehatan masyarakat dan ahli gizi untuk membantu mereka dalam meneliti atau memberi data mengenai berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Dan yang kelima ada antropologi penduduk. Karena ledakan penduduk yang tidak terkontrol,
para ahli antropologi kesehatan bersama para dokter dan ahli demografi atau ahli ilmu penduduk dikerahkan untuk meneliti dan memecahkan masalah keluarga berencana atau KB. Selanjutnya yang F yaitu hubungan antara antropologi sosial dan sosiologi. Nah, persamaan dari keduanya itu terdapat tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai pengertian tentang asas-asas hidup masyarakat dan kebudayaan manusia pada umumnya. Nah, lalu ada perbedaan juga dari hubungan kedua ini, yaitu yang pertama, masing-masing mempunyai asal mula dan sejarah perkembangannya yang berbeda. Yang kedua, asal mula sejarah yang berbeda menyebabkan adanya suatu perbedaan pengkhususan pada pokok dan bahan penelitian dari kedua ilmu tersebut. Nah, yang ketiga, asal mula sejarah yang berbeda juga telah menyebabkan kembangnya beberapa metode dan masalah yang khusus dari kedua ilmu masing-masing. Berbicara tentang sejarah perkembangan sosiologi, pada mulanya ilmu sosiologi hanya merupakan bagian dari ilmu filsafat, yaitu filsafat sosial. Pada fase kedua, ilmu kegiatan menganalisis masalah-masalah masyarakat yang semakin digalakkan, bahkan ketika sarjana ilmu filsafat, yaitu H.D. Saint-Simon dan Auguste Comte mengumumkan teori mereka tentang sifat positif dari segala ilmu pengetahuan, juga dari ilmu tentang masyarakat atau sosiologi, menyadarkan bahwa ada suatu ilmu sosiologi tersendiri. Kemudian filsafat sosial menjadi ilmu khusus karena bangsa Eropa memerlukan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai asas-asas masyarakat dan kebudayaannya sendiri akibat krisis yang melanda pada waktu itu. Selanjutnya yang G, yaitu perbedaan antropologi dan sosiologi. Di sini kita menelaah secara mendalam mengenai perbedaan antropologi dan sosiologi untuk dapat memudahkan kita membedakan keduanya. Pokok ilmiah antropologi sosial dan sosiologi. Perbedaan antara antropologi dan sosiologi tidak dapat ditentukan lagi oleh perbedaan antara masyarakat suku bangsa di luar lingkungan Eropa Amerika dengan bangsa-bangsa Eropa Amerika. Juga tidak dapat ditentukan oleh perbedaan antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan yang nyata adalah kedua ilmu itu memakai metode ilmiah yang berbeda. Selanjutnya, metode ilmiah dari antropologi sosial dan sosiologi. Metode atau pendekatan yang dilakukan dalam antropologi sosial dalam melakukan penelitian adalah meneliti semua unsur dalam kehidupan suatu kota atau desa sebagai kebulatan, misalnya aktivitas kehidupan keagamaan atau aktivitas kehidupan kekeluargaan. Selanjutnya, penelitiannya yang bersifat intensif dan mendalam, misalnya mengumpulkan metode wawancara. Lalu mengumpulkan data yang mengkhusus ke dalam kualitatif, serta metode pengolahan dan analisis yang bersifat membandingkan komparatif. Sedangkan metode atau pendekatan yang dilakukan dalam sosiologi di dalam melakukan penelitian adalah meneliti gejala-gejala atau proses-proses khusus dengan tidak perlu memandang dahulu akan struktur dari keseluruhan, misalnya suatu perkumpulan gereja, hubungan pemerintah dan penduduk, dan sebagainya. Selanjutnya, meneliti masyarakat kompleks dan metode penelitian bersifat penelitian meluas seperti dengan metode angket. Lalu, mengumpulkan data yang bersifat meluas, merata, dan berbagai metode pengolahan bahan dan analisis yang disebut kuantitatif seperti metode statistik. Selanjutnya, hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu lain, yang kita awali dengan hubungan antara ilmu geologi dan antropologi. Geologi dibutuhkan oleh subilmu paleoantropologi dan prehistori. Penelitian ini menganalisis menggunakan metode-metode geologi untuk mengetahui umur dari lapisan-lapisan bumi tempat artefak-artefak fosil-fosil yang digali dalam lapisan-lapisan bumi. Selanjutnya, yang kedua yaitu hubungan antara ilmu paleontologi dan antropologi. Paleontologi dibutuhkan untuk membuat suatu rekonstruksi tentang proses evolusi bentuk-bentuk makhluk dari zaman dahulu hingga sekarang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hubungan antara ilmu atau anatomi dan antropologi. Penelitian ilmu anatomi akan ciri-ciri
dari berbagai bagian kerangka manusia, berbagai bagian tengkorak dan ciri-ciri bagian tubuh manusia pada umumnya, dapat membantu ahli antropologi fisik untuk mendapat pengertian tentang asal mula dan penyebaran manusia serta hubungan antara ras-ras di dunia. Selanjutnya, hubungan antara ilmu kesehatan masyarakat dan antropologi. Ilmu antropologi dapat memberi kepada para dokter kesehatan masyarakat yang akan bekerja dan hidup di berbagai daerah dengan keragaman budaya, metode-metode, dan cara-cara untuk segera mengerti dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan dan adat istiadat lain. Lalu ada hubungan antara ilmu psikiatri dan antropologi, merupakan suatu pengeluasan dari hubungan antara ilmu antropologi dan ilmu psikologi yang kemudian mendapat fungsi praktis. Selanjutnya yang keenam, ada hubungan antara ilmu linguistik dan antropologi. Ilmu linguistik diperlukan untuk dapat menganalisis dan mempelajari bahasa daerah tersebut dengan cepat, karena setiap ahli antropologi yang mengumpulkan bahan etnografi di lapangan memerlukan pengetahuan kilat tentang bahasa penduduk yang didatangi itu. Dan yang ketujuh, ada hubungan antara ilmu arkeologi dan antropologi. Subilmu dari antropologi yang bernama prehistori melakukan penelitian menggunakan bahan bekas-bekas bangunan kuno, juga prasasti-prasasti atau buku-buku kuno yang ditulis dalam zaman kebudayaan itu berjaya. Dengan demikian, antropologi dapat memberi keterangan tentang bagian kebudayaan suatu bangsa yang tidak dapat diberikan oleh ilmu-ilmu lain yang meneliti kebudayaan, seperti ilmu arkeologi. 8. Yaitu hubungan antara ilmu sejarah dan antropologi. Konsep-konsep tentang kehidupan masyarakat yang dikembangkan oleh antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya akan memberi pengertian banyak kepada seorang ahli sejarah untuk mengisi latar belakang dari peristiwa politik dalam sejarah yang menjadi objek penelitiannya. Para ahli antropologi sebaliknya juga memerlukan sejarah untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi karena masyarakat yang ditelitinya mengalami pengaruh dari kebudayaan luar. Selanjutnya ada hubungan antara ilmu geografi dan antropologi. Ahli geografi memerlukan antropologi untuk menyelami masalah makhluk hidup yang beragam rupa dan sifatnya. Sebaliknya, seorang sarjana antropologi memerlukan pengertian tentang geografi karena banyak masalah kebudayaan manusia yang mempunyai sangkut paut dengan keadaan lingkungan alamnya. Selanjutnya, yang ke-10, ada hubungan antara ilmu ekonomi dan antropologi. Seorang ahli ekonomi yang hendak membangun ekonomi di negara-negara yang jumlah penduduk desanya lebih banyak daripada penduduk kotanya memerlukan antropologi untuk mengumpulkan keterangan yang komparatif. Misalnya mengenai sistem kemasyarakatan, cara berpikir, pandangan, dan sikap hidup dari warga masyarakat pedesaan tersebut. Selanjutnya yang ke-11 ada hubungan antara ilmu hukum adat Indonesia dan antropologi. Para sarjana hukum adat mempergunakan metode-metode antropologi untuk menyelami latar belakang kehidupan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. Sebaliknya, antropologi memerlukan bantuan ilmu hukum adat Indonesia. Yang ke-12, yaitu hubungan antara ilmu administrasi dan antropologi. Untuk mendapatkan bahan keterangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan agrarian, yang juga menjadi suatu kompleks masalah yang sangat penting dalam ilmu administrasi, maka diperlukan penelitian berdasarkan metode antropologi. Dan yang terakhir, yang ke-13, hubungan antara ilmu politik dan antropologi. Untuk dapat memahami latar belakang dan adat istiadat tradisional dari suatu suku bangsa, maka metode analisis antropologi menjadi penting bagi seorang ahli ilmu politik untuk mendapat pengertian yang sedang dipelajarinya itu. Sedangkan seorang ahli antropologi dalam mempelajari suatu masyarakat untuk menulis sebuah deskripsi etnografi tentang masyarakat tersebut tentu akan juga menghadapi sendiri kekuatan dan proses politik lokal serta aktivitas dari cabang-cabang partai politik nasional di situ. Untuk menganalisis gejala-gejala itu perlu mengetahui konsep-konsep dan teori-teori ilmu politik juga. Selanjutnya yang J, yaitu metode ilmiah dari antropologi. Yang pertama, metode ilmiah dan pengumpulan fakta. Metode ilmiah adalah sebuah cara yang digunakan ilmuwan dalam ilmu tertentu untuk mencapai suatu kesatuan pengetahuan. Menurut Kuncharaningrat, kesatuan pengetahuan tersebut dapat dicapai melalui 3 tingkat, yaitu pengumpulan data, penentuan ciri-ciri umum dan sistem, dan yang ketiga yaitu verifikasi. Nah,
adanya metode-metode penemu fakta dalam ilmu pengetahuan digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu A. Penelitian di lapangan, B. Penelitian di laboratorium, dan C. Penelitian dalam perpustakaan. Seorang peneliti antropologi budaya terutama menggunakan metode-metode pengumpulan fakta yang bersifat kualitatif. Metode-metode itu terutama berupa metode wawancara dan catatan hasil atau field notes. Seluruh metode yang digunakan mulai dari metode pengumpulan bahan konkret tentang suatu masyarakat yang hidup sampai pada metode untuk mengolah bahan menjadi karangan yang dapat dibaca orang lain merupakan bidang deskriptif dari ilmu antropologi dan yang disebut etnografi. Selanjutnya, penentuan ciri-ciri umum dan sistem. Proses berpikir di dalam menentukan ciri-ciri umum dan sistem berjalan secara induktif dari pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta khusus dan konkret ke arah konsep-konsep mengenai ciri-ciri umum yang lebih abstrak. Seorang ahli antropologi menggunakan metode perbandingan atau metode komparatif untuk mencari ciri-ciri umum di antara beragam fakta masyarakat yang memulainya dengan metode klasifikasi. Artinya, ia harus memperkecil jumlah keragaman tersebut sehingga tersisa beberapa perbedaan pokok saja. Dan yang terakhir, ketiga, itu adalah verifikasi. Ilmu antropologi yang lebih banyak mengandung pengetahuan berdasarkan pengertian daripada pengetahuan berdasarkan kaidah, mempergunakan metode-metode verifikasi bersifat kualitatif, di mana ilmu antropologi mencoba memperkuat pengertiannya dengan menerapkan pengertian itu dalam kenyataan, yaitu pada beberapa masyarakat yang hidup, tetapi dengan cara mengkhusus dan mendalam. Saat ini metode statistik juga mulai menjadi suatu metode analisis yang sangat penting dalam ilmu antropologi. Sekian, terima kasih.